sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami memohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara memfollow dan like Instagram gbt.eka serta subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan saat beribadah, dimohon kesediaan para jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Luar biasa. Saya percaya hari ini kita datang ke tempat ini dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Jumat yang lalu kita sudah bersama-sama yang memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanannya yang luar biasa. Darahnya tercurah untuk menebus engkau dan saya. Dan hari ini dia tidak hanya mati Bapak Ibu, tapi dia sudah bangkit. Dia bangkit membuktikan kuasanya yang luar biasa mengatasi maut, memberikan kita kemenangan. Amin. Amin. Yes. Mari saat ini saya undang kita untuk bersama-sama kita mempersiapkan diri kita. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengingat 2000 tahun yang lalu Tuhan. Di pagi hari ini para wanita datang ke kubur untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan. Tapi apa yang mereka dapati? Mereka melihat kubur yang sudah kosong. Kubur kosong memberikan pengharapan Tuhan. Kubur kosong membuktikan Engkau sudah bangkit dan mengalahkan maut. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih atas kemenangan yang sudah Tuhan berikan atas kami. Kemenangan atas dosa. Kami jadi ciptaan yang baru Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami siap Tuhan. Kami mau memuji. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami sambut ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, sampai akhir. Berkati sidang jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan ke tempat ini. Tibakan mereka untuk bisa bersama-sama dengan kami memuji memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah. Dan sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita tinggikan Dia, kita puji namanya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya Tuhan. Kau sudah bangkit Tuhan. Kau hidup dan memberikan kami kemenangan. Mari bersama dengan saya kita sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan bersama-sama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari apa? Dari pemenang. Bersama-sama lambaikan tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu bisa kasih salam kanan dan kirinya, kasih tos kanan dan kirinya dan katakan kamu lebih dari pemenang. Amin. Bersama-sama kita katakan lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari apa? Dari pemenang. Bersama-sama kita lambaikan tangan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya rindu kita semua bersaut-sautan. Saya akan mulai dulu. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa kita lebih dari seorang pemenang. Amin. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. 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 Kita lebih dari Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Amin. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Karena apa Bapak Ibu? Kita lebih Yes, dari pemenang. Dengan lebih semangat lagi katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Ya Tuhan, kami percaya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Bapak Ibu masih bangkit berdiri. Kita mau sama-sama puji dan tinggikan namanya. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Allah kita sudah bangkit mengalahkan maut. Amin. Amin. Yes. Dia luar biasa. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik pada kami Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Sama-sama dengan saya kita katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Tepuk tangan untuk Tuhan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah bangkit. Allah bangkit, bersama-sama katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Sebab musuh kita sudah dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
sama-sama serukan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi dengan saya kita serukan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Yes Tuhan, tunjukkanlah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yuk lambaikan tangan bersama-sama dengan saya. Allah bangkit bersorak. Kita serukan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Sebab musuh kita dikalahkan. Musuh dikalahkan. Yes Tuhan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Dengan iman kita sama-sama katakan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Berikan sorak-sorai untuk Dia. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Luar biasa. Masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yes, saya melihat semangat yang luar biasa, antusias yang luar biasa dari Bapak Ibu. Karena apa? Saya percaya hari ini kita semua mengimani bahwa Tuhan sudah menang atas maut. Yes, terima kasih Tuhan. Dia sudah menjadi juru selamat kita Bapak Ibu. Dia setia. Ketika saya merenungkan ibadah Jumat Agung yang lalu, bagaimana Dia setia. Dia tidak lari dari tanggung jawab. Dia setia memikul salibnya sampai di atas bukit Golgota. Dia rela mati digantung buat kita. Sampai Dia katakan sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Dosa kami sudah selesai di atas kayu salib. Terima kasih. Bahkan Kau sudah bangkit Tuhan. Kau bangkit bagi kami. Tidak ada lagi ketakutan Tuhan di dalam diri kami. Karena kami punya pengharapan yang teguh. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Dosa tidak menguasai kita lagi. Meskipun kita harus ada di dalam lembah kekelaman, kita tak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Yes. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau kami harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, ya Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tak pernah sedetik pun Tuhan Kau tinggalkan kami. Tiada pernah sedetik pun
pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Katakan, Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Saya rindu Bapak Ibu Jemaat menyanyikan pujian ini dari awal sebagai bentuk iman kita. Meskipun kami harus ada dalam lembah Tuhan, kami percaya nyata bagi kami Tuhan. Tiada pernah sedetik, tiada pernah sedetik, tiada pernah. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Angkat hatimu bersama, angkat tanganmu untuk Tuhan, katakan, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyatakan pujian ini. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu Tuhan, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Katakan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi kita sama-sama katakan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Saya undang untuk Bu Grace pimpin kita di dalam doa. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami menyadari betapa besarnya kasih yang telah Kau berikan, bahkan Engkau tidak menyayangkan nyawamu sendiri untuk menggantikan hukuman dosa kami. Di atas kayu salib, di atas bukit Golgota, Engkau sudah mati di atas salib. Tetapi Engkau tidak terus mati. Engkau membuktikan siapakah dirimu. Engkau membuktikan bahwa Engkau sudah mengalahkan maut. Dan Engkau adalah Allah yang kami sembah. Kalau saat ini Tuhan kami boleh memperingati Paskah, ini adalah sebagai bukti kasih Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Dan kami boleh ada saat ini semua karena Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sebentar kami akan belajar mendengar firman Tuhan
Kami rendahkan hati kami. Kami buka telinga kami. Kami mau menyadarkan hidup kami bahwa kami sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami terbuka. Dan benih firman Tuhan yang diberikan, ditaburkan, boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Paskah akan memiliki makna yang dalam hidup kami, dan kami boleh menghidupinya dalam hidup kami sehari-hari. Kami panjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita memperingati Paskah. Apa sih arti Paskah bagi hidup saudara? Kalau saya tanya kepada saudara secara pribadi, ini saya tanya sama yang Bu Ina dulu. Bu Ina, apa arti Paskah bagi Ibu? Saya mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus. Mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus. Yang muda. Ya, mendapat keselamatan. Sama juga Bu, Mendapat keselamatan. Ada jawaban yang berbeda mungkin. Oh, dari anak kecil nih. Apa arti Paskah buat kamu, Auron? Buat Bu Evi apa? Paskah adalah kemenangan. Paskah adalah kemenangan. Saya nggak akan tanya banyak-banyak ya, karena nanti waktunya habis ya. Saudara, seringkali ketika kita merayakan Paskah, ketika kita ditanya apa arti Paskah, kita kebingungan. Apa ya? Waktu saya kecil dulu, Paskah berarti perayaan, sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena di situ ada lomba cari telur. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu ya. Begitu menyenangkan, ramai, seru, menarik pokoknya ya. Apalagi kalau yang bisa dapetin telur yang paling banyak. Wah, dia yang memenangkan lomba masih dapat hadiah lagi. Itu arti Paskah buat saya waktu itu. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Apa arti Paskah buat saudara? Apakah Paskah hanya berupa pembagian telur? Atau menghias telur tanpa kita tahu apa sih arti telur itu? Yang penting pokok rame-rame Paskah berarti telur. Ya, biasanya anak kecil kalau ditanya, apa arti Paskah? Telur. Ya, itu. Padahal kita tidak tahu apa sih maknanya. Kenapa kok Paskah itu identik dengan telur? Mengapa saudara? Karena telur itu kelihatannya seperti benda mati. Tapi ketika telur itu dierami, maka dia akan muncul kehidupan. Dan itu sebabnya mengapa Paskah itu berarti kehidupan setelah kematian. Nah saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana arti Paskah dalam hidup kita. Kalau pemahaman kita tentang Paskah masih hanya sebatas telur, maka tidak heran kalau saudara dan saya hanya termasuk dalam orang Kristen ombyoan, ya, seperti kata Pendeta James minggu lalu. Orang Kristen ombyoan yang biasa-biasa saja. Tetapi hari ini kita mau belajar, apa sih makna Paskah bagi saya hari ini? Untuk itu kita akan melihat drama singkat berikut ini. Yesus sudah mati. Ya, gimana ini? Paskah. Yesus sudah bangkit. Gimana ini? Apa yang harus Yohanes, Petrus, tolong. Kenapa? Yesus. Kenapa? Kenapa? Kosong. Hah?
Kosong. Kosong. Apa Aku tidak tahu kemana mereka membawanya. apa maksudmu? Enggak. Mungkin kamu salah lihat, Maria. Petrus, gak bisa. Ayo, kita harus lihat sendiri. Oke, ayo. Kain kafannya ada di sini, tapi tubuhnya hilang. Apa maksudnya ini? Ia pernah bilang bahwa ia akan bangkit. Apa ini saatnya ya? Aku hanya ingin melihat guru terakhir kalinya. Maria. Rabuni, guru. Pergilah, katakanlah kepada mereka semua bahwa aku sudah hidup. Dia hidup. Dia hidup. Kubur kosong bukanlah akhir, tapi ini awal dari segalanya. Ya, ayo kita harus beritahu teman-teman kita yang lain. Kita harus Ayo. beritahu pada dunia. Ya, ayo. Mari. Apa yang terjadi pada saat hari kebangkitan Yesus? 2000 tahun yang lampau terjadi kehebohan. Ketika Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain menemukan bahwa kubur Yesus kosong. Itu sebabnya mari saat ini kita sama-sama membaca di dalam Injil Matius 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Untuk bisa memahami lebih dalam lagi apa makna kebangkitan Yesus bagi kita, mari kita baca bersama di dalam Injil Matius 28, mulai ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakan narasinya, nanti saya minta saudara membacakannya pada saat perkataan malaikat saja, ya. Narasinya saya, saudara yang menjadi malaikat, ya. Jadi saudara baca, enggak dibatasi dengan ayat, ya. Silakan saudara simak supaya tidak sampai ketinggalan, ya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan malaikat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Teruskan ya. Ini masih perkataan malaikat ayat 7, silakan. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Maka
segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara, inilah kisahnya yang terjadi 2000 tahun yang lampau. Siapakah perempuan-perempuan yang dimaksud yang datang pada saat menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu adalah Maria Magdalena. Ya, salah satu murid Yesus. Dan Maria yang lain, perempuan-perempuan yang lain, mereka menengok kubur Yesus. Saudara, tradisinya orang Yahudi, mereka akan datang pada kubur itu untuk meminyaki tubuh orang yang meninggal dunia sebagai satu tanda penghormatan terakhir mereka. Mereka tidak bisa melakukannya pada saat mayat Yesus diturunkan dari salib karena hari itu sudah masuk ke hari Sabat. Dan pada hari Sabat mereka tidak boleh bekerja. Itu sebabnya mereka menunggu hingga keesokan harinya. Pagi-pagi subuh mereka sudah datang ke kubur itu dengan tujuan ingin meminyaki mayat Yesus. Dan dikatakan mereka datang dengan hati yang penuh duka. Mereka berharap untuk bisa menemukan mayat Yesus. Tapi apa yang terjadi? Apa yang mereka temukan? Mereka melihat batu besar yang sangat besar yang menutupi kubur Yesus itu sudah tergulingkan. Dan ketika mereka melongok ke dalam, mereka melihat mayat itu sudah tidak ada lagi. Tinggal kain kafannya saja. Itu sebabnya malaikat Tuhan menyampaikan satu berita yang penting. Apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan? Yang pertama, malaikat Tuhan mengatakan, jangan kamu takut. Ini adalah kabar gembira. Di tengah-tengah hati mereka yang kacau balau, mereka bingung, takut. Kemana Yesus? Kemana mayatnya? Kenapa sekarang kuburnya kosong? Kenapa kok bisa terbuka? Padahal kubur itu ditutup oleh batu yang sangat besar katanya dan berat pastinya. Tidak satu orang bisa menggulingkan batu itu. Harus dengan upaya banyak orang. Kubur itu juga disegel. Ya, artinya dia nggak bisa dibuka. Disegel oleh pemerintah Romawi. Dan dijaga oleh pasukan Romawi. Itu sebabnya pada saat perempuan-perempuan datang, mereka melihat penjaga sudah tidak ada, kuburnya sudah kosong. Mereka bingung, mereka memikir apakah mayat Yesus dicuri. Ya, itu sebabnya malaikat mengatakan jangan takut. Jangan kamu takut. Saudara, ada banyak ketakutan. Ada banyak kegelisahan yang terjadi di dunia kita saat ini. Krisis ekonomi global melanda seluruh dunia. Belum lagi bencana alam yang datang silih berganti. Dan bencana itu begitu mengerikan, ada gempa bumi, ada longsor, ada banjir. Belum lagi peperangan terjadi antara satu negara dengan negara yang lain. Semua itu membuat kita menjadi takut, ngeri. Kita bingung apa yang akan terjadi lagi ya. Ada ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Sudah baru-baru ini kita melihat banyak orang berebut beli emas. Beli emas antam, emas batangan itu loh yang murni itu. Beli emas antam aja berebutan. Bahkan mereka harus rela ngantri sampai mau berantam-antaman juga, berantam maksudnya. Ya, itu bagi orang yang punya duit. Ya beruntunglah kita ya, nggak perlu ikut bingung dengan itu karena kita nggak punya duit ya, bukan. Tidak perlu, tidak memerlukan seperti itu. Nah saudara, kita melihat hari-hari ini dunia diliputi oleh ketakutan dan kegelisahan.
keadaan dunia kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang yang stres. Banyak orang yang takut akan masa depan yang suram dan buram. Pertanyaannya, ketakutan apa yang saudara rasakan hari ini? Takut kehilangan pekerjaan? Ada banyak orang yang di PHK. PHK massal terjadi di mana-mana. Perusahaan-perusahaan besar pada bangkrut. Karyawan yang ribuan di PHK semua. Saudara takut? Takut kehilangan pacar mungkin? Buat yang masih muda-muda. Ada banyak ketakutan yang terjadi dalam hidup kita. Apapun masalahmu, pesan Tuhan tetap sama. Jangan kamu takut. Mengapa kita tidak boleh takut? Sebab Yesus itu hidup. Dia sudah bangkit. Dan hari ini kita peringati kebangkitannya. Ini bukan hanya sebagai fakta sejarah. Ini adalah suatu kuasa yang diberikan pada saat kebangkitan Yesus. Apa artinya kebangkitan Yesus? Artinya kita tidak perlu takut. Sebab Dia yang bangkit itu, Dia yang berkuasa memegang kendali atas dunia ini. Dan memegang kendali atas hidupmu dan hidupku. Amin. Jangan takut. Itu pesan surga yang pertama. Yang kedua, malaikat juga mengatakan, Ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Yesus pernah mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Sebelum Dia mati, Dia mengatakan, aku akan mati, tapi aku akan bangkit kembali. Itu sebabnya mengapa tadi dalam drama Yohanes mengatakan, iya ya, Dia pernah mengatakannya. Apa ini saatnya ya? Ya. Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pasti digenapi. Bahkan kematian dan kebangkitannya itu sudah dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun sebelumnya. Ratusan tahun sebelumnya. Itu sebabnya firman Tuhan itu bisa diandalkan, bisa dipercaya. Setiap perkataan Tuhan pasti akan digenapi. Dalam zaman sekarang, siapa yang bisa kita percayai? Omongan siapa yang bisa kita percayai? Omongan pendeta pun belum tentu bisa kita percayai. Apalagi yang lain, apalagi para pemimpin dunia. Sistem kerajaan pun bisa runtuh. Semuanya. Manusia bisa mengecewakan. Pemimpin bos kita bisa mengecewakan. Tidak selamanya apa yang dikatakan itu pasti akan terjadi. Hanya satu yang tidak pernah tidak akan gagal, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang tidak akan berubah untuk selamanya. Firman Tuhan itu adalah apa? Ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Artinya, Dia bisa kita andalkan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, karena Dia berasal dari Allah sendiri. Katakan amin. Amin. Itulah yang dikatakan oleh malaikat. Dan yang ketiga, selain jangan takut, Dia sudah bangkit. Yang ketiga, malaikat juga mengatakan, lihatlah tempat Ia dibaringkan. Nah, saudara, malaikat mengundang orang-orang untuk menyaksikan sendiri, ya, murid-murid. Lihat sendiri. Ini undangan saudara untuk menyaksikan sendiri bahwa kubur itu kosong. Yesus tidak ada lagi di sini. Saudara, iman Kristen itu bukan sekedar dongeng, tidak berakar pada dongeng atau mitos, tapi pada fakta sejarah. Iman Kristen juga bukan berarti berdasarkan pada emosi, tetapi pada satu kesaksian yang hidup di mana murid-murid diminta untuk menyaksikan sendiri bahwa kubur itu sudah kosong. Saudara, ketika saya mencoba menggoogle
kubur yang kosong itu apakah benar fakta sejarah atau tidak? Apakah itu sungguh-sungguh atau tidak? Dan saya menemukan bahwa kubur kosong itu benar fakta sejarah. Apa buktinya? Bahwa kubur kosong itu disaksikan oleh murid-murid, ya, perempuan-perempuan dan murid-murid Yesus. Tetapi kalau murid-murid saja, itu masih nggak kuat. Ya pastilah muridnya membelain ya. Mereka mengatakan itu, jangan-jangan mereka yang mencuri. Tapi selain kesaksian para murid, dikatakan itu juga diakui oleh musuh-musuhnya Yesus. Siapa musuh Yesus? Para imam orang Yahudi. Otoritas pemerintahan Romawi juga menyaksikan. Dan itu sebabnya mereka menutup kabar ini dan mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri. Mereka ngarang cerita untuk menutupi fakta yang sebenarnya. Musuh Yesus, kalau enggak ngapain mereka ngarang cerita mengatakan bahwa kubur Yesus kosong. Selain itu bukti yang kuat. Dikatakan bahwa kubur Yesus itu terletak di kota Yerusalem. Nah, orang-orang itu berkumpulnya di Yerusalem. Jadi kalau mereka mendengar berita bahwa kubur Yesus kosong, mereka bisa enggak cek langsung ke TKP? Ke lokasi? Menyaksikan sendiri bisa enggak? Pasti bisa. Itu sebabnya enggak mungkin ini bohong. Kalau bohong pasti beritanya sudah berbeda lagi. Jadi itu sebabnya mengapa kebangkitan Yesus, kubur kosong itu bukan rekaan, bukan dongeng, tapi satu fakta sejarah yang bisa kita percayai. Undangan malaikat itu juga menjadi undangan bagi saudara dan saya. Malaikat mengatakan, mari lihat sendiri kubur yang kosong itu. Hari ini kita juga diundang untuk mengalami sendiri kuasa kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus bukan sekedar teori, bukan apa kata orang, tapi bagaimana kita bisa mengalami sendiri kebangkitan Yesus itu dalam hidup kita secara pribadi. Perkataan yang ketiga yang dikatakan oleh malaikat, apa? Segera pergi dan katakan. Ya. Bisa ditampilkan PPT-nya mungkin? Segeralah pergi dan katakan. Injil kebangkitan ini bukan hanya untuk diketahui dan disimpan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk dibagikan kepada yang lain. Saudara, malaikat mengatakan pergi dan katakan. Nah, saudara, Injil itu bukan hanya untuk kita ketahui secara pribadi, tapi untuk kita bagikan, untuk kita sebarluaskan kepada yang lain. Dalam dunia yang haus akan harapan, tugas kita adalah menjadi pembawa kabar baik yang membawa harapan kepada mereka. Kematian bukanlah akhir, tapi ada pengharapan hidup yang kekal tersedia bagi orang percaya di dalam Kristus. Orang di luar Kristus, mereka tidak punya pengharapan. Makanya kita lihat banyak orang yang stres kemudian bunuh diri. Mengapa? Karena mereka tidak punya pengharapan yang bisa mereka pegang dan andalkan. Tapi bersyukur saudara dan saya, kita punya rahasia besar. Ini sebetulnya bukan rahasia, kita nggak boleh merahasiakan untuk diri kita sendiri. Ini adalah kabar yang besar. Dan kita harus segera berikan itu kepada dunia. Jadi kalau saya boleh mengatakan bagaimana kita merespon berita yang besar ini. Poin yang pertama, kembali ke PPT yang pertama. Apa yang harus kita lakukan sebagai respon terhadap berita besar? Jangan takut. Ya, ini perkataan malaikat. Jangan takut atau khawatir tentang hidupmu, akan masa depanmu. Karena apa? Karena
kebangkitan Kristus itu jauh lebih besar kuasanya, kedahsyatannya daripada semua persoalan kita. Mungkin saudara mengatakan, aku loh Bu Grace, sakit gak sembuh-sembuh, aku harus mengalami ini dan itu, masalahku datang silih berganti. Benar, ya, mungkin ya, betul. Tetapi tahukah saudara, bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu sudah mengalahkan maut. Maut itu adalah musuh terbesar dan itu sudah dikalahkan. Itu sebabnya kalau saudara memiliki Yesus, saudara memiliki segalanya. Saudara memiliki kemenangan yang besar. Kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar fakta sejarah, tetapi sebuah deklarasi kuasa yang besar. Saudara, Tuhan Yesus tidak hanya membuktikan bahwa dia hidup, bahwa dia adalah Tuhan, tetapi kuasanya itu juga bekerja terus sampai hari ini. Percaya enggak saudara? Bahwa kuasa Yesus itu terus bekerja sampai hari ini? Amin. Kebangkitan Yesus bukan hanya untuk mengalahkan maut, tetapi juga untuk menghidupkan apa yang mati dari hidup kita. Amin. Apa yang mati dalam hidup kita saat ini? Semangatkah? Kita sudah kehilangan harapan? Pernikahan saudara yang hancur? Tuhan bisa pulihkan. Ada seorang pemuda yang dahulu hidupnya terikat dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, narkoba, judi, mabuk. Tapi setelah dia mengenal Yesus, hidupnya dipulihkan. Dan sekarang dia memberitakan Injil. Inilah kuasa yang menghidupkan, kuasa dari kebangkitan Kristus. Ada seorang ibu yang mengalami depresi yang begitu berat karena ditinggal oleh suaminya. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia tidak terpuruk, dia tidak hancur. Dia punya anak, dia berjuang. Dan dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan memberikan dia kekuatan. Sehingga kebangkitan Kristus membuat dia bangkit kembali. Dan akhirnya dia menjadi seorang wanita karir yang sukses. Dia bisa menjadi penopang bagi keluarganya, bahkan bagi keluarga besarnya. Dia bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah hebatnya kuasa kebangkitan Yesus. Paskah itu bukan cuma sekedar peringatan wafatnya Tuhan Yesus. Seperti kita memperingati wafatnya para pahlawan nasional, ya. Kalau saudara ikut upacara memperingati Hari Pahlawan, katakan ya. Saudara datang, saudara melihat kubur, saudara tabur bunga, setelah itu saudara pulang, selesai. Paskah bukan seperti itu. Paskah itu berarti sebuah deklarasi kemenangan yang harus kita sebarluaskan terus menerus. Naskah proklamasi, kalau saudara perhatikan, itu setiap tahun dibacakan pada hari ulang tahunnya Republik Indonesia. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan, yang lupa diingatkan, yang belum tahu supaya tahu. Deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Paskah ini juga adalah sebuah deklarasi kemenangan Kristus yang harus kita sebarluaskan, yang harus kita beritakan terus-menerus, supaya orang yang nggak tahu menjadi tahu, yang lupa menjadi ingat. Itulah perlunya kita bersaksi, saudara. Poin yang kedua, bahwa kabar yang besar tentang kebangkitan itu tidak bisa disimpan di dalam kantong yang kecil. Kalau saudara misalnya mendapatkan hadiah emas 1 kilo, katakan, wah, emas 1 kilo, saudara datang cuma bawa kresek, saudara, kantong kresek. Cukup enggak kira-kira, saudara? Pantas enggak untuk menerima hadiah emas 1 kilo, saudara bawanya kantong kresek, yang kecil lagi? Enggak cukup, saudara. Saudara harus menyiapkan koper yang besar, yang pakai hard case, ya, yang layak untuk menerima hadiah itu. Demikian juga kabar keselamatan itu gak bisa cuma kita sembunyikan untuk diri kita sendiri.
kita harus beritakan kepada dunia bahwa inilah kabar gembira. Yesus sudah bangkit. Berarti kalau kita memiliki Yesus dalam hidup kita, kita pun memiliki kuasa kebangkitannya. Itu harus kita beritahukan. Petrus dan Yohanes mengatakan, yuk kita beritahu teman-teman yang lain tentang kebangkitan Yesus. Hal yang sama juga harus berlaku dalam hidup kita. Beritahukan bahwa aku punya Allah yang hidup, Allah yang besar. Ya, malaikat-malaikat mengatakan pergi, katakan, go, tell, ya, go and tell. Artinya apa? Setelah kamu beritakan, ini adalah sebuah mandat. Ini adalah sebuah perintah, bukan himbauan, bukan saran, tapi ini adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Pergilah, katakanlah kepada semua orang bahwa Yesus sudah hidup. Saudara, kita bukan hanya penikmat kebangkitan. Kita hanya nonton, wah ya seru ya dramanya, wah luar biasa ya pertunjukan-pertunjukannya, tariannya. Wah, bukan itu saudara. Saudara datang ke gereja bukan hanya untuk menikmati, hanya untuk memuaskan diri saudara sendiri, ego saudara, bukan. Tapi saudara datang untuk saudara pergi keluar dan beritakan kepada dunia tentang kabar baik itu. Gimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan kabar kemenangan itu kepada orang-orang di luar? Saudara yang masih sekolah, kuliah, kalau saudara lihat ada teman saudara yang stres ya, banyak ya. Banyak anak muda yang stres. Dekati. Peluk dia. Katakan kepada dia bahwa Yesus mengasihimu. Bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Bimbing dia, ajak dia untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara yang bekerja? Jadilah terang di tempat di mana saudara bekerja. Melalui cara kerja yang baik, ya, nggak ikut-ikutan, ya, nggak ikut-ikutan demo, nggak ikut-ikutan korupsi. Jadilah contoh teladan yang baik, tetap taat dalam aturan, pada aturan yang berlaku walaupun nggak ada yang lihat. Bukan hanya kalau ada orang lihat saudara taat, tapi kalau nggak ada yang lihat bos saudara nggak kelihatan, saudara bisa berbalik, enggak. Itulah cara kita menyampaikan kabar baik. Saudara yang gemar posting-posting di medsos, media sosial, gunakan postingan saudara untuk menyatakan kuasa dan kasih Kristus. Bukan cuma sekedar menunjukkan siapa aku, flexing. Ini loh aku lagi di mana, aku lagi makan apa, lagi sama siapa, inilah fotoku yang terbaik. Bukan itu saudara. Tapi cobalah buatlah konten yang bermutu, yang bisa mengarahkan orang datang kepada Tuhan. Kebangkitan Yesus harus kita sebarluaskan. Gak bisa kita simpan untuk diri kita sendiri dalam kantong yang kecil ini. Karena kuasa Yesus itu sanggup membalik kelemahan menjadi kekuatan, kematian jadi kehidupan, keputusasaan menjadi pengharapan. Inilah yang dibutuhkan oleh dunia, jangan disimpan sendiri. Kalau kita sudah tahu rahasia yang besar dan kita diam saja, dan kita membiarkan orang lain binasa dalam ketidakmengertian mereka, kita bersalah sama Tuhan. Contoh, seandainya saya itu sakit kanker. Ya, saya nggak mau ya sakit kanker, tapi seandainya saya sakit kanker kemudian saya diberitahu di situ loh ada dokter yang hebat, yang bisa menyembuhkan sakit kanker. Dia punya resep obat yang mujarab. Misalnya katakan di Malaysia atau di Singapura. Wah, setelah mendengar kabar itu saya cepat-cepat ke sana. Saya berobat dan ternyata benar saya sembuh. Apakah saya diam saja? Ketika saya melihat ada teman saya yang sedang menderita kanker yang berjuang dalam hidup dan mati. Dan saya diam aja, tidak memberitahu dia. Pasti tidak.
saya akan katakan kamu segera pergi ke sana. Di situ loh ada dokter yang bagus, di situ loh ada obat yang mujarab. Cepat ke sana. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita tahu ada kuasa yang besar di dalam kebangkitan Yesus dan kita itu hanya simpan, kita rahasiakan untuk diri kita sendiri, kita salah sama Tuhan. Malaikat mengatakan, go, pergi. Tell, katakan kepada semua orang, inilah kabar baik. Itu sebabnya Paskah ini harus menggelitik kembali kepekaan kita akan kebutuhan orang lain, akan keselamatan. Saya ingin menantang saudara dalam minggu ini, mari coba pikirkan satu nama. Doakan dia. Beritahu dia tentang Yesus. Ajak dia datang kepada Tuhan. Kabar baik ini bisa diwujudkan melalui kesaksian, ya, perkataan kita, ajakan kita, atau melalui tindakan kasih. Ya. Atau membawa orang itu datang kepada Tuhan dalam ibadah. Kalau kabar ini memang benar bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan dia bisa menjadi pengharapan bagi orang percaya dan kita meyakininya, maka kita tidak akan bisa diam. Itu sebabnya saya mengajak, ayo kita ucapkan bersama. Katakan, aku tidak akan diam. Aku tidak akan diam. Dunia harus tahu bahwa Yesus hidup dan kuasanya nyata. Dunia harus tahu bahwa Yesus hidup dan kuasanya nyata. Sekali lagi katakan kepada teman saudara di samping saudara, aku tidak akan diam. Aku tidak akan diam. Dunia harus tahu. Dunia harus tahu Bahwa Yesus hidup. Bahwa Yesus hidup Dan kuasanya besar. Dan kuasanya besar. Nah saudara, kalau saudara pulang, praktekkan. Bukan hanya di sini yang ngomongnya, tapi nanti di luar. Kita tidak akan bisa diam kalau kita punya rahasia yang besar, yang harus diketahui oleh banyak orang, yang bisa menyelamatkan mereka. Yesus sudah mati untuk dosa-dosa seluruh manusia. Tapi tidak semua orang mau menerima. Itulah tugas kita untuk menyampaikan berita itu. Yang ketiga, poinnya adalah kuasa kebangkitan itu masih terus bekerja sampai hari ini. Lewat siapa? Kita. Bukan hanya 2000 tahun yang lampau. Tapi saat ini kuasa kebangkitan itu masih terus bekerja melalui saudara dan saya. Roma 8 ayat 11 mengatakan, Roh yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu tinggal di dalam kamu. Oh, Roh Kudus yang sudah membangkitkan Yesus dari orang mati itu sekarang tinggal di dalam hidup kita. Kuasa kebangkitannya itu sekarang tinggal di dalam hidup kita. Kita ini menjadi perpanjangan tangan Allah di dunia. Itu sebabnya kemanapun kita pergi, kita adalah pembawa kuasa kebangkitan itu. Kemanapun kita pergi. Saudara melihat ada teman saudara yang sakit, doakan dia. Gak perlu harus panggil pendeta dulu, gak perlu. Saudara membawa kuasa kebangkitan itu dalam diri saudara, doakan dia. Bukan karena saudara hebat, tetapi karena kuasanya itu hidup dalam hidup saudara. Jangan minder. Ketika saudara mendoakan orang lain, ingat di dalam lidah orang percaya itu ada kuasa. Saudara bisa nyatakan melalui tindakan kasih. Itu akan memulihkan dan membawa mereka datang kepada Tuhan. Yesus sudah bangkit. Dunia harus tahu itu. Dunia kita ini makin hari makin gelap. Butuh terang. Dunia ini takut mati. Butuh pengharapan akan kehidupan. Dunia kita ini haus akan cinta. Butuh kasih dari salib, dari kubur yang kosong itu. Dunia kita ini diwarnai dengan kegelisahan global.
seluruh dunia. Dunia kita diwarnai dengan krisis moral, kekacauan politik dan penderitaan. Pesan malaikat dari kubur adalah Yesus bangkit. Harapan itu ada. Ada hari esok yang menunggu, yang penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa dosamu bisa diampuni. Kematian itu bukan akhir cerita. Itu sebabnya kalau kita menghadiri kematian orang yang meninggal dunia, kita tahu kalau orang itu di dalam Tuhan, dia akan bangkit. Ada kebangkitan tubuh. Hidup itu akan menjadi lebih bermakna dan bertujuan kalau kita punya kuasa kebangkitan Yesus di dalam hidup kita. Kita nggak akan cepat-cepat putus asa dan bunuh diri. Karena kita punya harapan yang kuat. Dan kebangkitan Yesus juga membuktikan bahwa janjinya tidak pernah gagal. Itu sebabnya mari sama-sama kita katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yang sudah mengalahkan maut. Yang sudah mengalahkan maut. Percaya dan kamu akan selamat. Percaya dan kamu akan selamat. Sekali lagi ya, kita katakan sama-sama 2, 3. Aku punya Tuhan yang besar, yang sudah mengalahkan maut, percaya dan kau akan selamat. Biarlah Paskah tahun ini membawa makna yang mendalam dan memotivasi kita untuk kita tidak tinggal diam, tapi kita pergi menceritakan hal yang besar ini kepada orang-orang yang kita jumpai. Mau? Amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar. Aku hidup karena percaya. Karena yang berjanji itu adalah setia. Dan dia sudah membuktikannya dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Mari saudara kita hayati kata-kata dari lagu ini. Kita punya Tuhan yang besar. Ku percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan bersama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Ayat kata demi kata, aku hidup karena percaya kepada Allah yang hidup, yang sudah berjanji dan janjinya itu setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesusahan.
jadikan sebagai satu pengakuan, ya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan Sungguh Tuhan, kalau Engkau berjanji, Engkau pasti menggenapi. aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang kemenangan-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu dapat kami percayai. Janji-Mu ya dan amin. Engkau sudah bangkit, Engkau sudah membuktikan, Engkau sudah mengalahkan maut. Dan itu adalah kemenangan yang terbesar. Kami berterima kasih kalau Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Dan itu berarti kemenangan itu adalah hak kami. Amin. Yang harus kami gunakan dengan benar. Kami tidak akan menyimpan kabar baik ini untuk diri kami sendiri Tuhan. Tapi sepulang kami dari tempat ini, kami akan keluar menjadi saksi bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Mereka juga membutuhkan Engkau. Mereka juga membutuhkan jalan keselamatan. Dan itu sudah Engkau beli dengan darah-Mu yang mahal. Keselamatan itu adalah jaminan yang Kau berikan bagi kami orang percaya. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat, tuntun kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi yang hidup dimanapun kami berada, baik melalui perkataan kami maupun melalui tindakan kami. Biarlah Roh Kudus itu yang menguatkan, yang membangkitkan kami, dan menjadikan kami alat-Mu yang berguna. Kami akan pulang dan merayakan kemenangan Tuhan dengan sukacita, karena kebangkitan Kristus itu sudah menjadi milik kami. Ya Tuhan. Amin. Dan setiap kita yang percaya katakan Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Yang terberkati dengan firman Tuhan bisa lambaikan tangan dengan saya. Haleluya. Luar biasa, saya mengamini apa yang disampaikan Bu Grace, bahwa kebangkitan Tuhan itu akan mengubahkan kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi sama seperti sebelumnya Bapak Ibu. Ya, pastikan itu dalam hidup setiap kita menjadi manusia yang baru. Tidak ada ketakutan karena kita punya pengharapan di dalam Dia. Dan kita akan menceritakan bagaimana Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Saat ini anak-anak sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu akan bersama-sama mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Mereka akan bergerak menari untuk Tuhan sebagai bentuk rasa syukur terima kasih mereka atas kebangkitan Tuhan.
sayang, cinta sayang. Yesus disalib karena cinta sayang, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Biasa untuk anak-anak sekolah minggu kita. Bapak Ibu, saat ini tidak hanya anak-anak sekolah minggu, tetapi para pemuda juga rindu untuk mempersembahkan pujian, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kebangkitan Tuhan. Saya undang anak-anak muda, para pemuda untuk tampil ke depan.
Puji Tuhan. Bisa minta tepuk tangannya lagi yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita juga mau memberi hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan bersama-sama. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Saya undang Bapak Ibu untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku Tuhan, persembahanku ini. Kami ingin Tuhan, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui setiap pujian kami Tuhan. Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Saya undang Pak untuk pimpin kita dalam doa. Akan pernah ku bawa selain yang harum dan sejati di hadapan Kamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku
menyembahmu. Inilah hati kami, inilah kehidupan kami, inilah seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami yakin, kami percaya Engkau yang begitu baik, Engkau yang luar biasa. Karena kasih-Mu Engkau sudah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Engkau komitmen menyerahkan hidup-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Itu Tuhan sebabnya kami bersyukur untuk semuanya. Terima kasih Engkau sudah membebaskan kami. Itu sebab sekarang kami membawa diri kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan kami sebagai satu bau dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, kami saat ini bersuka cita karena Engkau yang bangkit, kuasa-Mu yang luar biasa sudah membawa kami kepada keselamatan, dan kami ingin Tuhan membagikannya juga bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami teringat untuk saudara kami yang saat ini masih dalam kondisi sakit, mereka yang saat ini sedang menderita, mereka yang bergumul dengan pekerjaannya, dengan mata pencahariannya, mereka yang sedang bekerja, baik itu Tuhan di perusahaan-perusahaan maupun Tuhan sebagai usaha sendiri di rumah-rumah. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Demikian juga untuk kami yang sedang belajar, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, karena kami yakin Engkau tidak pernah tinggalkan kami, dan kuasa kebangkitan Engkau nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing untuk menerima berkat dan anugerah daripada Allah. Arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya untuk pulang menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang berkati Tuhan katakan Amin. Amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, menjadikan Dia hidup dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk.